Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas atau sharing tentang soft start untuk power amplifier kayak gitu. Jadi soft start ini sangat penting ya teman-teman ya, terutama buat power amplifier yang menggunakan trafo besar dan elko yang banyak kayak gitu. Ya katakanlah yang 10 ampere ke atas itu sangat wajib teman-teman, kayak diwajibkan untuk menggunakan soft start ini. Jadi alat ini untuk mengantisipasi listrik di rumah kita itu jelek teman-teman, karena memang biasanya untuk tarikan awal power amplifier yang menggunakan trafo besar dan elko-nya yang banyak itu pasti akan bisa dipastikan itu listrik di rumah kita akan jelek, terutama listrik yang menggunakan ya daya masih 450 watt kayak gitu teman-teman. Jadi sangat wajib untuk menggunakan soft start ini kayak gitu. Jadi untuk spesifikasinya sendiri untuk soft start ini menggunakan resistor kapur 20 watt 47 ohm, kemudian menggunakan relay 24 volt, kemudian ada kapasitor MKP, kemudian elko, kemudian ada dioda. Jadi untuk sedikit gambaran kerjanya, jadi nanti ini untuk soft start yang model ini wajib dipasang setelah saklar ya teman-teman ya, kayak gitu. Setelah saklar di power amplifier, jadi masangnya nanti listrik masuk ke saklar, dari saklar masuk ke sini, ke innya ini, ke in sini, ke in kayak gitu ya. Jadi nanti yang 0 ini langsung diteruskan atau di bypass ke 0 dari output dari soft start ini teman-teman, gitu. Langsung masuk ke sini. Ini bisa kita lihat di jalur belakangnya, ini langsung terhubung 0 sini sama 0 sini langsung terhubung. Kemudian yang ini yang 220 volt begitu, nanti ini masuk melalui ini teman-teman. Selama relay ini belum nyala, maka listrik dan arus PLN yang masuk akan melewati resistor ini. Jadi nanti arusnya otomatis akan turun kayak gitu teman-teman. Arus dan tegangannya akan turun, jadi nanti yang masuk ke trafo itu dibatasi teman-teman. Itu yang makanya listrik di rumah kita kalau misalnya kita pakai alat ini itu nggak akan jelek teman-teman. Dalam artian bukan listrik rumah kita yang dayanya nambah, tapi memang listrik yang masuk ke trafonya itu dikecilkan sebenarnya, makanya listrik di rumah kita itu nggak jelek maksudnya gitu. Jadi dari ini 220 volt ini masuk ke sini, ini turun listriknya, tegangan dan arusnya turun, kemudian langsung masuk ke 220 volt. Nah jadi out yang keluar di sini ini kecil teman-teman, yang keluar ini bukan 220 volt lagi, tapi yang jelas turun. Saya kurang tepat tahunnya turunnya berapa, yang jelas ini nggak 220 volt lagi kayak gitu. Jadi ini masuk ke trafo kayak gitu. Nah jadi intinya selama ini belum nyala, maka yang keluar di sini ini kurang dari 220 volt kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kan ini dari sini kan di sini ada resistor juga. Ini nilainya 330K. Ini karena teman jalurnya seperti ini resistor ini 330K. Jadi arus yang dari sini ini dimasuk ke sini, ke area sini melalui resistor 330K. Yang jelas ini nanti arus dan tegangannya juga diturunkan lagi kayak gitu, diturunkan. Kemudian dari sini masuk ke dioda ini, kemudian out dari dioda ini masuk ke elko ini teman-teman. Nah, jadi elko ini fungsinya untuk menentukan kecepatan dari si relay ini, nyala dari si relay ini. Kalau misalnya nilainya semakin kecil elko ini, maka semakin cepat juga dia nyala. Tapi kalau misalnya nilainya semakin besar, semakin lama juga dia nyala teman-teman kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke sini, ini kan nanti arus listrik masuk ke dioda, keluar masuk ke elko. Jadi selama elko ini masih dalam pengisian, maka ya otomatis ini keluarnya belum 220 volt teman-teman, karena memang relaynya juga belum nyala kayak gitu. Setelah ini penuh, ini langsung diteruskan ke sini ke zener 24 volt ini, kemudian dari zener ini langsung masuk ke sini ke relay ini. Ketika relay ini udah nyala, maka arus listrik
tegangan dan arus nggak melalui ini lagi, ini udah nggak bekerja, tapi dari 220 volt ini langsung diteruskan ke 220 volt ini. Nah, jadi setelah relay ini nyala, baru output dari soft start ini itu murni 220 volt kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ya gambaran sederhananya seperti itu teman-teman untuk soft start ini kayak gitu. Nah, di sini kan menggunakan 35 volt 1000 mikrofarad ya teman-teman ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman menggunakan ini maka cepat teman-teman, akan semakin cepat ini arus listriknya dari sini ke relay ini akan semakin cepat. Jadi nyala dari relay ini akan semakin cepat. Jadi gambarannya seperti ini. Ini misalkan ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan 1000 mikrofarad, maka ketika saklar power amplifier kita nyalakan, maka 3 detik kemudian relay ini sudah nyala. Tapi kalau misalnya nilainya dibesarkan gitu, misalnya 2200 atau 3300 mikrofarad, maka ketika saklar dinyalakan stack, maka 5 detik atau 6 detik kemudian relay ini baru nyala kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai 1000 mikrofarad, listrik rumah masih jelek, coba teman-teman ganti nilai dari si elko ini, pakai yang ya 2300 atau 3300 mikrofarad kayak gitu. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk gambaran dari soft start ini. Jadi ya seperti itu pemasangannya, dari listrik PLN masuk ke saklar masuk ke sini, kemudian outnya ini langsung ke trafo kayak gitu teman-teman. Oh ya, untuk harganya sendiri ini saya beli 27.500 ya teman-teman ya. Ini saya beli di toko online. Silahkan barangkali teman-teman berminat bisa dicari-cari sendirilah di toko online kayak gitu ya. Banyak, dan untuk modelnya sendiri nggak yang cuma seperti ini teman-teman, banyak modelnya kayak gitu, tentunya dengan harga yang berbeda-beda pula kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.